Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita akan bersama-sama membahas tentang bersuci, di mana suci kali ini yang akan kita bahas adalah secara spesifik tentang wudu. Secara spesifik kita akan membahas tentang wudu, di mana wudu itu bisa berfungsi untuk membersihkan hati, juga menghilangkan bakteri. Seperti yang kita ketahui bahwa wudu itu mempunyai rukun sejumlah 6, tetapi juga ada sunnah yang juga dilakukan di dalamnya. Kita awali dengan berniat. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Secara filosofis kita tahu bahwa ketika orang itu membasuh muka, maka wajah kita akan bisa menjadi berseri kembali. Nah, berseri ini tidak bisa dirasakan oleh setiap orang ketika membasuh muka itu tidak sampai masuk pada kulit. Artinya, misalnya seperti perempuan-perempuan yang suka menggunakan make up secara berlapis, misalnya ada foundation, ada alas bedak, kemudian bedak. Nah, itu perlu dikhawatirkan karena bisa saja ketika mereka membersihkan muka itu, kimia-kimia yang ada di dalam muka belum hilang. Nah, untuk itu sebelumnya harus kita bersihkan terlebih dahulu sehingga kotoran-kotoran atau kimia-kimia itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Secara filosofis kita menjadi cerah kembali, tapi secara kesehatan kimia-kimia yang menempel di dalam wajah itu bisa hilang. Selanjutnya adalah membasuh tangan. Kita tahu tangan merupakan alat yang kita gunakan untuk memegang atau menyentuh dan lain sebagainya. Apa yang kita sentuh secara filosofis bisa kita hilangkan dengan cara membasuh tangan itu sampai kepada siku. Kita tahu juga siku itu sangat berfungsi untuk tangan. Tanpa siku, tangan itu bisa saja tidak bisa bergerak. Secara kebersihan kita juga tahu, misalnya seorang perempuan terutama, ini lagi-lagi kita tekankan kepada perempuan yang sering menggunakan lotion untuk memutihkan dan sebagainya. Kimia-kimia yang menumpuk itu bisa kita hilangkan. Selanjutnya yaitu membasuh sebagian kepala. Kita tahu bahwa kepala itu merupakan tempat berpikir, kemudian rasa sombong itu juga ada di kepala. Terus kemudian takabur itu juga ada di kepala. Filosofinya adalah ketika kita bisa membasuh kepala itu dengan benar, maka hilanglah sifat takabur, sifat sombong, atau sifat seolah-olah menjadi pemimpin. Selanjutnya kita akan membasuh kaki. Kita tahu kaki itu merupakan media kita untuk berjalan. Bisa saja kaki itu kita gunakan untuk berjalan kepada sesuatu yang positif, tetapi juga bisa menuju kepada hal-hal yang negatif. Nah, secara filosofis, dengan membasuh kaki itu, kita akan membersihkan langkah-langkah negatif kita menuju kepada langkah-langkah yang lebih positif. Secara kesehatan kita tahu juga bahwa kaki itu merupakan tempat kuman karena terlalu lama di dalam sandal, di dalam sepatu, lebih-lebih kita memakai kaos kaki, tidak ada udara yang masuk di dalamnya, menjadi lembab dan lain sebagainya, maka akan timbul banyak kuman, ada jamur dan sebagainya. Patut bagi kita untuk membersihkan kaki itu secara merata dengan menggosok sampai sempurna sampai pada mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Kita bisa berkesinambungan melakukan wudhu itu, diawali dengan niat, diakhiri dengan membasuh kaki secara tertib berurutan dan secara mualat. Mualat itu kita bisa melakukannya karena itu semuanya sudah dilakukan oleh Kanjeng Rasul, kita tinggal mengikutinya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.